Baiklah anak-anak kami sekalian, selamat pagi. Tetap semangat kelas 12 MIPA. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang potensial listrik dan kapasitor. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami konsep potensial listrik. Yang kedua, siswa dapat memahami fungsi atau kegunaan kapasitor. Yang ketiga, siswa mampu menentukan potensial listrik di suatu titik. Yang keempat, siswa mampu menentukan nilai kapasitansi pengganti pada rangkaian seri kapasitor. Selanjutnya, siswa mampu menentukan nilai kapasitansi pada rangkaian paralel kapasitor. Ya, demikian kita akan melihat materi selanjutnya. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita akan lanjutkan materi kita tentang potensial listrik dan kapasitor. Ya, tadi kita sudah mulai tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama memahami konsep potensial listrik, dua memahami fungsi kapasitor, ketiga menentukan besar potensial listrik di suatu titik, dan keempat menentukan kapasitansi pengganti pada kapasitor. Baiklah, kita akan melihat sekarang potensial listrik. Apakah arti potensial listrik itu? Ya, potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan uji dari jauh tak terhingga ke muatan sumber. Sedangkan energi potensial listrik itu usaha untuk memindahkan muatan uji dekat dengan sumber. Jadi berbeda sedikit aja ya, sedikit. Ya. Muatan-muatan yang dimaksud tentu muatan-muatan pada listrik statis, seperti yang ada di udara ini. Ya, muatan-muatan yang ada di satu benda dan sebagainya. Kemudian kita melihat sekarang gambar muatan uji itu dipindahkan ke muatan sumber. Ya, berpindah dari satu tempat ke muatan sumber. Iya. Sekarang kalau ada di suatu titik ditanya berapa potensial listrik berjarak R, maka besarnya P sama dengan kaki per R, di mana K itu konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton meter kuadrat per kolom pangkat 2. Sedangkan Q muatan kolom, satuan kolom, R jarak muatan ke suatu titik. Ya. Jika terdapat beberapa muatan berjarak R1, R2, R3, kalau lebih dari 3 terus sampai Rn, besarnya potensial listrik di titik P. Ini titik P. Iya, berjarak R1 ke muatan 1, berjarak R2 ke muatan 2, berjarak R3 ke muatan 3. Potensial total adalah P sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah titik-titik kalau lebih 3 tambah Vn. Maka P sama dengan kaki 1 per R1 tambah kaki 2 per R2 tambah kaki 3 per R3. Ini bisa kita sederhanakan menjadi P sama dengan K kali Q 1 per R1 tambah Q2 per 2 tambah Q3 per R3. Iya. Ini kepada anak kami sampaikan hal yang penting, notebook, catatan. Tanda muatan pada potensial listrik harus dimasukkan dalam perhitungan. Alasan karena potensial listrik merupakan besaran skala, bukan vektor. Jadi hanya menyatakan nilai. Sedangkan pada kuat medan listrik hari itu, tanda muatan nggak perlu dimasukkan. Karena itu arah, digambarkan dalam bentuk arah. Dan nanti dimasukkan nilainya itu arah, tetapi tanda positif negatifnya tidak dimasukkan dalam perhitungan. Karena itu menandakan vektor, besar dan arah. Dan di sini hanya nilai. Dia tidak memiliki arah jika ketika menggambar muatan tidak perlu dibuat arahnya. Tetapi dalam perhitungan
tanda muatan itu dimasukkan dalam perhitungan karena mengandung nilai. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Jika Q1 positif 6 mikrokolom, Q2 negatif 4 mikrokolom, dan Q3 positif 2 mikrokolom, tentukan besar potensial listrik di titik P. Di mana kita lihat di gambar ini R1 6 cm, R2 4 cm, R3 6 cm. Maka kita jawab sekarang P sama dengan ini dijumlah P1 tambah P2 tambah P3. P sama dengan Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3. Iya. P sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat minus 6 karena positif tadi per R-nya 6 kali 10 pangkat minus 2 6 cm. Tambah buka kurung minus 4. Tadi masukkan ini minusnya karena di besar skalar. Minus 4 mikrokolom tadi. Maka minus 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom per R-nya tadi 4 cm 4 kali 10 pangkat minus 2. Tambah muatan 3 tadi 2 mikrokolom 2 kali 10 pangkat minus 6 per R3 6 cm 6 kali 10 pangkat minus 2. Setelah dikerjakan ini semua dimasukkan, dikalikan, dikurang kemari, ditambah kemari. Ini nilainya adalah 2,97 kali 10 pangkat 5 volt. Ya, demikian. Ini soal yang pertama. Dua buah muatan masing-masing di titik P 0,12 meter dan di titik Q 5,0 meter pada koordinat kartesius. Tentukan potensial listrik di titik P, di titik R, koordinat 00 meter. Jadi ini soal nomor 1 yang mau dikerjakan. Soal nomor 2 nanti dari kapasitor, ya. Ya, kita melihat sekarang masuk kapasitor. Ya, kapasitor ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada komponen elektronika. Iya, baik di radio, di TV, mana-mana pada komponen elektronika. Seperti apakah itu kegunaan kapasitor? Yang pertama, menyimpan muatan listrik. Kalau siswa kami lihat ada lampu di TV, lampu kecil warna merah, kalau dicabut nanti dimatikan TV-nya tidak langsung mati. Itu tanda lampu yang di televisi tersebut. Beberapa detik kemudian baru mati. Ini menandakan bahwa di dalam ada suatu kapasitor yang menyimpan muatan listrik. Iya, dia tidak langsung mati lampunya tadi. Ada kapasitor di dalam menyimpan muatan sampai muatan itu habis semua. Ya, kegunaan kapasitor nomor 2 kita lihat sistem pengapian pada mobil. Ya, untuk mempermudah mobil tersebut starter menghidupkan mobil perlu dilakukan bantuan dari kapasitor sebagai suatu sistem pengapian pada mobil karena dia tadi dapat menyimpan muatan listrik. Ya. Yang ketiga, filter dalam catu daya. Iya, menyaring pada catu daya atau power supply. Yang keempat, mencari gelombang radio. Berarti digunakan di bagian tuning dalam suatu radio. Ya, berarti kapasitor ini ya cukup banyak kegunaannya. Oleh sebab itu sangat urgen untuk dipelajari anak didik, ya. Lambang kapasitor kita melihat itu ya mirip-mirip dengan lambang tekanan potensial tetapi tidak sama. Kalau ini yaitu sama panjangnya yang di C itu. Iya, sama panjangnya. Kalau di sumber tegangan berbeda panjangnya. Yang pendek ya itu negatif, yang panjang positif. Sedangkan kapasitor ini sama panjangnya. Ya. Gambar rangkaian pada seri kapasitor. Kami lihat hubungan seri sekarang kapasitor. Ini C1, C2, C3. Total C per C kebalikan dari perhitungan resistor. C per C1 tambah C per C2 tambah C per C3 sama dengan perhitungan pada pegas, ya, pada pegas. Ya, kita melihat pada rangkaian kedua pada kapasitor itu adalah kapasitor di rangkai paralel. Nah, ini adalah paralel. Ada C disusul paralel bercabang ini.
3, A4. Maka di sini C total tinggal menjumlah C1 tambah C2 tambah C3 tambah titik tambah Cn. Ya, kalau lebih dari 3 atau 4 nanti. Kalau digambar kapasitor itu ya terhadap suatu rangkaian ya seperti ini ya. Ya terhubung terhadap suatu tegangan. Maka nilai kapasitansi pada rangkaian ini adalah Q per P. Ya, besarnya muatan per nilai potensial tegangan ya. Iya, itu pada rangkaian ini. Mari kita lihat contoh soal sekarang. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini, tentukanlah A kapasitansi pengganti, B muatan total jika tegangan listrik 12 volt. Kita melihat ini, cara mengerjakan ini tentu yang pertama ini adalah diparalelkan, berarti nanti dijumlah, baru serikan kemari 33, baru yang di bawah serikan 22, maka sekarang jumlahkan, paralelkan ke atas. Itulah nanti kapasitansi pengganti ya, kita lihat. CP iya, diparalelkan dulu yang di tengah tadi 2 tambah 2 4 mikrofarad. Nah, yang ini yang di tengah diparalelkan 4 mikrofarad. Baru serikan sekarang 33 yang di atas, yaitu 1 per CS1 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 ya. 1 per C1 sama dengan setengah tambah itu 1/4 tambah setengah. Iya, berarti 5 per 4 semua ya. Iya, 1 per C1 5 per 4 balikkan C1 sama dengan 4 per 5 mikrofarad. Yang di bawah serikan 22, 1 per CS2 ya sama dengan 1 per CS tambah itu 5 dan 6 per CS5 tambah 1 per CS6, 1 per CS2 1 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 1, dibalikkan juga 1. Iya. Maka sekarang diparalelkan CS1 dengan CS2, CP 4 per 5 tambah 1 sama dengan 1,8 mikrofarad. Ya, inilah pengganti total, kapasitansi pengganti total. B ditanya adalah Q, muatan total. Ya, tadi rumusnya C Q per P, berarti Q sama dengan C kali V. Ya, Q sama dengan C kali V, maka 1,8 kali 12 sama dengan 21,6 mikrocoulomb. Ya, demikian anak kami sekalian. Di soal ini saya kiranya dapat memahaminya. Kita akan lihat soal sekarang nomor 2. Yang tadi soal nomor 1 pada materi sebelumnya adalah potensial listrik. Soal nomor 2 yang mau dikerjakan adalah perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Tentukanlah A kapasitansi pengganti, B muatan total jika tegangan listrik 12 volt. Ya, silakan dikerjakan, hanya berbeda sedikit rangkaiannya. Iya. Kiranya anak kami sukses mengerjakannya, tetap semangat. Ya, dapat dikumpul dengan baik, dikirimkan atau dilatih di rumah. Demikian pembelajaran kita fisika kelas 12 MIPA. Tetap semangat belajar, memiliki daya juang belajar yang tinggi. Einstein berkata, kerja keras 99%, IQ 1% untuk keberhasilan. Kiranya anak kami memiliki daya juang yang tinggi, kerja keras, pantang menyerah, daya juang, sukses, kiat sukses menuju keberhasilan. Saya bersama Pak Mangunsong, demikian, selamat pagi.